Nobody actually likes me. Nobody actually likes me. Nobody actually likes me. Nobody actually likes me. Problematika obesitas. Ya guys, emang ternyata obesitas merupakan masalah yang kompleks dan cakupannya cukup luas, mulai dari fisik, psikologis, hingga dogma sosial. Nah, terlepas dari apapun yang kalian pikirkan tentang obesitas, ini yang kami dapatkan, kita akan mencoba menggali masalah ini. Bahasan pertama adalah obesitas bukanlah sebuah takdir, melainkan sebuah konsekuensi atau dampak. Kami yakin kata obesitas sudah tidak asing lagi di telinga kalian, dan yang pasti secara sederhana otak kita akan membayangkan kegemukan atau orang yang gemuk ketika mendengar kata obesitas. Tapi sayangnya tidak sedikit orang yang masih berpikir gemuk itu adalah hal yang wajar, bahkan menjadi simbol kesejahteraan. Dan kondisi obesitas cukup mudah ditemukan pada orang di zaman sekarang. Tapi satu hal yang pasti, obesitas adalah hal yang harus kita hindari. Pertama, kita lihat dulu nih dari sudut pandang kesehatan. Kalau dari kesehatan sih sudah jelas lah ya, bahwa obesitas merupakan suatu masalah. Ini karena pada dasarnya tubuh manusia atau tubuh kita tidak diciptakan untuk menjadi gemuk berlebihan atau obesitas. Iya benar, tubuh kita tidak diciptakan untuk menjadi gemuk atau obes. Ternyata bentuk tubuh kita sangat mempengaruhi bagaimana tubuh kita bisa berfungsi. Ini ada kaitannya dengan komposisi tubuh manusia. Jadi secara sederhana, tubuh kita terdiri dari tulang, organ, otot, lemak, dan cairan, di mana komposisinya berbeda-beda. Misalnya cairan, itu komposisinya 50-65%. Kemudian ada organ, komposisinya 10-15%. Kemudian tulang, 15-20%. Kemudian otot, 35-45%. Dan lemak, komposisinya 20-25%. Nah, persentase tersebut merupakan komposisi yang ideal untuk manusia zaman modern. Jadi dengan komposisi ini, maka tubuh kita akan terlihat seperti gambar ini nih. Jadi secara fisik dengan tubuh ini kita akan memiliki nilai rata-rata strength, speed, mobility, flexibility, dan durability yang baik atau ideal untuk beraktivitas. Dan juga secara fisiologis, fungsi sel, jaringan, organ, hormon, dan lain-lain berada pada kondisi yang optimal. Terus pertanyaannya, gimana dengan kondisi tubuh yang obesitas? Nah, orang dengan tubuh yang obesitas pastinya memiliki komposisi lemak atau body fat percentage dalam tubuh yang besar. Memang penilaiannya secara medis cukup banyak karena tergantung dari usia dan jenis kelamin. Misalnya untuk perempuan dengan kelompok usia 20-29 tahun, akan dikatakan obes jika body fat percentage-nya di atas 27,2% dan seterusnya. Kita semua tahu kalau obesitas sangat mempengaruhi bentuk tubuh. Dan dari bentuknya kita bisa mengenali jenis dari obesitas ini. Yang pertama, obesitas sentral. Ini merupakan tipe obesitas di mana lemak disimpan di bawah kulit dan kebanyakan terkumpul di bagian dinding perut atau rongga perut. Sehingga orang yang mengalami obesitas tipe ini akan terlihat buncit di bagian perut. Tipe ini sering juga disebut tipe apel karena terlihat seperti buah apel. Tipe ini kebanyakan terjadi pada para pria nih. Dan kebanyakan terjadi pada pria yang di usia mapan. Mungkin ini yang membuat buncit itu menjadi simbol kesejahteraannya. Kemudian ada obesitas perifer. Kalau tipe ini lemaknya kebanyakan tersimpan di bagian pinggul atau paha atau di bagian pinggir tubuh atau perifer. Sehingga tipe ini akan membuat tubuh terlihat membesar di bagian samping. Dan jika dilihat dari bentuknya akan terlihat seperti buah pir. Ini juga sering disebut tipe pir karena bentuknya dan juga disebut genoid karena kebanyakan terjadi pada para wanita. Nah, kedua jenis obesitas tadi merupakan jenis obesitas yang paling sering dialami banyak orang. Dan kondisi ini hampir dialami oleh orang di usia dewasa. Tapi entah kenapa ya, banyak yang merasa oke dengan kondisi ini. Sampai-sampai ada ungkapan tuh di luar sana, gak apa-apa gemuk, toh masih bisa beraktivitas. Atau gak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Sebenarnya ada sesuatu sih dengan ungkapan ini. Nanti kita bahas deh belakangan. Kita lanjutkan dulu dengan obesitas dapat menurunkan kualitas hidup. Tidak perlu diragukan lagi bagaimana buruknya dampak obesitas terhadap tubuh kita. Kita bisa lihat di berbagai macam jurnal, penelitian, kemudian tanyakan pada dokter manapun, ada berjibun dampak yang bisa diakibatkan oleh obesitas.
Kemudian dalam kesehatan sendiri, obesitas masuk dalam kategori penyakit kronis multifaktorial, di mana penderitanya selalu berujung pada kondisi kesehatan yang sangat buruk, mulai dari diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung koroner, gangguan mobilitas, dan lain-lain. Dan sayangnya, orang dengan obesitas justru jumlahnya selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Data nasional dari Kementerian Kesehatan, yaitu data tentang prevalensi penderita obesitas sentral di Indonesia, di mana dari data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2007, yaitu 18,8% menjadi 36,8% di tahun 2023, yang mana ada peningkatan sebanyak 18%, dan ini cukup besar. Kemudian berdasarkan kelompok usia pun seperti itu. Ada peningkatan jumlah penderita di setiap kelompok usianya dari tahun ke tahun, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ini menunjukkan jika jumlah orang dengan obesitas selalu bertambah setiap tahunnya, yang ujung-ujungnya pastinya akan berpengaruh terhadap penderita penyakit degeneratif yang juga ikut meningkat, dan penyakit-penyakit tersebut masuk dalam biaya pengobatan yang cukup besar. Oh ya, kalian pernah berpikir nggak sih, zaman dulu kok nggak terlalu banyak ya orang dengan obesitas? Tubuh orang zaman dulu tuh ramping-ramping dan juga kebanyakan kekar. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas. Di sini ada banyak faktor sih memang yang mempengaruhi. Namun di berbagai jurnal, faktor gaya hidup merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi terjadinya obesitas. Di mana malas bergerak dan kebiasaan makan yang tidak teratur merupakan faktor risiko yang besar. Dan itu merupakan gaya hidup kebanyakan orang di zaman modern, ya enggak? Ini karena di zaman sekarang segala kemudahan dan segala sesuatunya serba instan. Kemudian jenis makanan semakin beragam dan berlimpah. Ini membuat banyak orang secara tidak sadar merusak pola makannya. Kemudian jumlah kalori yang masuk banyak tapi aktivitasnya sedikit. Kita tahu makanan merupakan sumber energi yang kita butuhkan untuk beraktivitas. Ketika kita banyak makan dan sedikit beraktivitas, maka makanan yang masuk dalam tubuh akan diubah menjadi lemak sebagai cadangan makanan atau cadangan energi. Dan oleh karena itu, wajar tubuh kita menjadi obesitas, ya enggak? Kemudian masuk pada keresahan obesitas bukan merujuk ke kesehatan, tapi justru lebih ke penampilan fisik. Nah, ini nih yang membuat obesitas menjadi suatu masalah yang kompleks, di mana bentuk tubuh menjadi standar perlakuan di lingkungan sosial. Ini menjadi salah satu keresahan terbesar pengidap obesitas. Bukan hanya dengan perkataan, bahkan cukup dengan tatapan, membuat sebagian besar dari pengidap obesitas tidak betah berada di ruang publik. Penyebabnya apa? Udah pasti, dogma sosial, bahwa gemuk, gendut, buncit, it's bad looking. Dari kecil kita sudah ditanamkan bagaimana penampilan hero dan bagaimana penampilan villain dalam cerita-cerita superhero atau dalam game. Para superhero atau pemeran utama seringkali digambarkan dengan tubuh yang ramping, dengan kostum yang mempertegas bentuk otot. Sedangkan para villain seringkali digambarkan dengan bentuk tubuh yang gembrot, buntal, dan buncit, dengan gambaran wajah yang menyeramkan dan seringkali terlihat jelek. Bukan cuma itu, coba lihat aja para model dan artis atau para idol. Untuk bisa menjadi model, salah satu syarat mutlak adalah harus memiliki tubuh yang ramping, kemudian tinggi badan dan berat badan yang memadai, dengan lingkar perut, lingkar dada, dan lingkar lengan tertentu. Ini membuat good looking dan bad looking punya standar sosialnya, dan kebanyakan orang dengan tubuh yang obesitas akan dipandang dengan konotasi penampilan fisik yang jelek. Dalam kehidupan sosial ya udah pasti ini akan memberikan dampak yang buruk pada mereka yang mengidap obesitas, dan tentunya secara psikologis ini tidak baik. Tidak sedikit dari mereka yang merasa tidak percaya diri di ruang publik dan merasa tidak diterima di lingkungan sosial. Tidak sedikit dari mereka yang depresi dan menyerah dengan kondisinya. Hingga tiba di mana mereka yang mengidap obesitas mencoba mencari berbagai alasan untuk dapat menerima dan mencintai tubuh mereka yang obesitas. Timbulnya gerakan-gerakan yang mengglorifikasi obesitas. Kalian pernah nggak melihat postingan atau iklan di media sosial dengan tagar body positivity atau self-love? Memang gerakan ini bertujuan untuk menanam pentingnya berpikir positif dan berpandangan baik terhadap tubuh kita sendiri. Gerakan ini bersifat melawan stigma yang ada di masyarakat mengenai standar kecantikan dan perlakuan tidak adil terhadap individu yang jauh dari standar kecantikan. Namun entah kenapa setiap postingan iklan dengan tagar self-love atau body positivity itu seringkali menampilkan foto tubuh yang gemuk,
Seakan-akan secara langsung iklan ini memberikan pesan jika rupanya body positivity itu atau self-love itu adalah menerima bentuk tubuh apa adanya, termasuk obesitas. Seakan-akan kita nggak perlu melakukan apapun untuk menghindari obesitas. Kami rasa ada kesalahan dalam penangkapan makna self-love atau body positivity di sini. Sehingga ini menjadi pelarian orang dengan obesitas yang justru membuat mereka tambah terjerumus ke gaya hidup yang berantakan dan kondisi mental yang tidak stabil. Sesekali pasti kita pernah lihat feed di media sosial, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Kami paham bahwa ini merupakan bentuk perlawanan terhadap rasa khawatir atau rasa tidak nyaman terhadap komentar orang. Namun sebenarnya ini hanya seperti obat penenang yang efeknya sementara, yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa nggak mencoba menanggapi dengan cara yang positif gitu? Ya, dengan sadar kalau mungkin ada yang tidak beres dengan gaya hidup, atau mencoba berkonsultasi ke dokter untuk menilai kondisi tubuh. Kemudian mulai mencoba merubah gaya hidup dan lepas dari risiko obesitas, daripada berlarut-larut menghindar dan membiarkan kondisi semakin memburuk. Ya kan? Bener nggak? Kemudian menggunakan istilah self-love untuk menormalisasi obesitas. Ini sempat booming nih di dunia maya tentang self-love. Sebenarnya istilah ini bagus, bisa digunakan untuk mencoba menerima dan mencintai kondisi tubuh yang memang tidak dapat diubah karena sudah dari sananya seperti itu. Misalnya pada orang yang minder atau tidak percaya diri karena rambutnya yang keriting, atau yang berkulit gelap, atau punya perawakan pendek, atau mungkin beberapa orang yang mengalami kondisi tubuh tertentu seperti mereka penyandang disabilitas. Bahwa dengan self-love, mereka bisa lebih percaya diri karena dengan kondisi seperti itu pun mereka bisa terlihat menarik dan juga berhak memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Sayangnya istilah self-love ini digunakan oleh mereka pengidap obesitas untuk mencintai kondisi tubuh mereka yang sedang tidak baik-baik saja, denying terhadap cara hidup mereka yang merusak tubuh, dan membiarkan kondisi ini berlarut-larut sampai akhirnya mulai terkena diabetes mellitus, stroke, jantung, dan lain-lain. Ada beberapa contoh mereka yang mengkampanyekan self-love pada obesitas dan berakhir dengan kondisi yang buruk. Seperti seleb Instagram Level69 yang aktif menyuarakan self-love pada obesitas yang meninggal di usia 33 tahun karena serangan jantung. Kemudian ada Brittany yang mengkampanyekan menjadi gemuk itu bukan berarti menjadi tidak sehat. Akhirnya meninggal di usia 33 tahun. Kemudian ada Jimmy Lopez yang juga meninggal akibat komplikasi jantung. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya alasan yang tepat untuk mencintai tubuh adalah dengan membuat menjadi lebih sehat. Obesitas adalah penyakit yang harus ditangani, bukan harus dibiarkan dan dicintai. Memang kondisi ini seharusnya tidak boleh kita sepelekan. Obesitas merupakan masalah kesehatan multifaktorial yang tidak hanya dilihat secara medis, namun juga mencakup psikis dan sosial. Judgement terhadap mereka yang mengalami obesitas, stereotip yang mereka alami memang seharusnya dihilangkan. Umpatan verbal dan tatapan sinis terhadap bentuk tubuh akan memperburuk kondisi mereka. Maka kondisi mental mereka yang mengalami obesitas harus menjadi salah satu konsen bersama sebetulnya. Maka dari itu, mari mencoba membentuk mindset bahwa obesitas bukan soal penampilan, melainkan sebagai masalah kesehatan yang akan berdampak buruk pada tubuh ke depannya. Memang penampilan bisa menjadi motivasi orang untuk lepas dari obesitas. Namun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menyerah kemudian bersandar pada self-love. Kemudian mari coba buat konotasi yang tepat yang dapat menjadi motivasi untuk berubah. Kita harus ingat bahwa tubuh manusia didesain untuk bergerak. Semua organ kita, dari tulang, organ, otot, otak, dan setiap jaringan dalam tubuh kita dibuat untuk menunjang tubuh kita dalam beraktivitas. Dan sebaliknya, tubuh kita membutuhkan aktivitas agar fungsinya tetap optimal. Maka bergerak dan beraktivitas seharusnya menjadi kebutuhan dasar dan kebiasaan di hidup kita. Memang zaman modern tidak seperti zaman prasejarah yang mengharuskan tubuh manusia selalu bergerak untuk bertahan hidup. Walaupun demikian, kita harus tetap memfasilitasi kebutuhan tubuh kita untuk bergerak. Ya, walaupun di zaman sekarang tidak terlalu dibutuhkan untuk bertahan hidup, tapi tetap tubuh kita butuh bergerak. Maka latihan fisik seharusnya menjadi salah satu kebiasaan yang harus ditanam dalam hidup untuk memiliki tubuh yang sehat. Obesitas hal yang bisa dihindari dan dihilangkan. Mengubah gaya hidup dan membentuk kebiasaan yang sehat adalah jalan hidup di zaman modern. Jadi gimana guys? Ada nggak di antara kalian yang sekarang sedang berjuang untuk lepas atau menjauh dari masalah obesitas? Komen di bawah ya.